Engkau menyuruh kami meninggalkan Al-Aikah, pohon suci peninggalan nenek moyang kami. Syuaib, lihatlah sekelilingmu, buka matamu. Hutan lebat ini yang memberikan kami tempat bersembunyi. Dedaunannya menutupi jalan, membuat setiap kafilah dagang yang lewat buta arah, hingga kami dengan mudah mengambil harta mereka. Lalu, engkau membawa nama Tuhan yang melarang kami mengambil rezeki di rumah kami. Jika Tuhanmu itu lebih berkuasa dari hutan ini, jatuhkanlah gumpalan langit ke atas kepala kami. Kami tidak akan pernah tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah. Manusia seringkali terjebak dalam ilusi keindahan. Ketika Allah menghamparkan tanah yang subur, menumbuhkan pepohonan yang rindang dan mengalirkan mata air yang jernih, manusia mengira itu adalah hasil dari kehebatan mereka sendiri. Lebih jauh dari itu, ketika mata hati telah buta, mereka mulai menyembah ciptaan dan melupakan pencipta. Inilah kisah Ashabul Aikah, penduduk rimbunnya pepohonan. Mereka hidup di sebuah wilayah yang diberkahi dengan hutan belantara yang sangat lebat, pohon-pohon besar yang rimbun dan saling membelit, sebuah tempat bernaung yang tersempurna di tengah panasnya jazirah Arab. Namun di balik sejuknya bayangan pepohonan itu, tersembunyi kegelapan jiwa yang sangat pekat. Mereka tidak mensyukuri nikmat itu. Mereka justru menjadikan pohon raksasa di tengah hutan sebagai Tuhan mereka. Dan di bawah naungan pohon suci itu, mereka melegalkan segala bentuk kejahatan. Hutan Aikah berada di jalur strategis perlintasan dagang. Alih-alih memuliakan musafir, penduduk Aikah menjadikan hutan mereka sebagai jebakan kematian. Mereka adalah ahli waris keserakahan. Mereka duduk di jalan-jalan utama, menebar teror. Mereka merampok secara terang-terangan, merampas hak milik para pedagang yang melintas, dan jika ada yang berani melawan, nyawa adalah bayarannya. Tinggalkan sedikit air dan makanan untuk anak istriku. Perjalanan kami masih panjang. Tanah kami, aturan kami. Siapapun yang masuk ke sini, hartanya milik kami. Bersyukurlah. Kami masih menyisakan nyawamu. Pergi dari sini sebelum kami mengubah pikiran kami. Bukan hanya merampok di jalan, saat mereka berdagang pun, mereka melakukan kecurangan yang luar biasa. Mereka menggunakan dua jenis timbangan. Ketika mereka membeli, mereka menuntut takaran yang penuh. Namun jika mereka menjual, mereka mengurangi takaran dengan licik. Mereka memakan harta manusia dengan kebatilan, merasa bahwa kejahatan mereka adalah sebuah kecerdasan. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah membinasakan suatu kaum tanpa mengirimkan peringatan terlebih dahulu. Maka Allah mengutus kepada mereka seorang Rasul yang mulia. Ia adalah Nabi Syuaib alaihi salam, Nabi yang dijuluki Khatibul Anbiya, atau ahli pidato atau orator para nabi, karena kata-katanya yang sangat indah, logis dan menyentuh hati. Syuaib berdiri di hadapan mereka bukan dengan pedang, melainkan dengan air mata kasih sayang. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Mengapa kalian menyembah pepohonan yang tidak bisa memberi manfaat? Dan janganlah kalian kurangi takaran. Harta kalian sudah banyak, untuk apa kalian menipu? Sungguh, aku khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Bukannya tersadar, hati mereka justru semakin mengeras. Harta haram yang telah mengalir di aliran darah mereka menutup telinga mereka dari kebenaran. Bagi mereka, agama yang dibawa Syuaib hanyalah penghalang bagi kebebasan mereka untuk berbuat zolim. Engkau menyuruh kami meninggalkan Al-Aikah, pohon suci peninggalan nenek moyang kami. Syuaib, lihatlah sekelilingmu, buka matamu. Hutan lebat ini yang memberikan kami tempat bersembunyi. Dedaunannya menutupi jalan, membuat setiap kafilah dagang yang lewat buta arah, hingga kami dengan mudah mengambil harta mereka. Lalu, engkau membawa nama Tuhan yang melarang kami mengambil rezeki di rumah kami. Jika Tuhanmu itu lebih berkuasa dari hutan ini, jatuhkanlah gumpalan langit ke atas kepala kami. Kami tidak akan pernah tunduk. Sebuah tantangan yang sangat mengerikan. Mereka meminta kematian dengan lisan mereka sendiri. Mereka merasa aman di bawah rimbunnya pohon raksasa mereka. Mereka mengira hutan itu akan melindungi mereka dari kemurkaan langit. Maka Nabi Syuaib menundukkan pandangannya. Ia tahu tugasnya telah selesai. Beliau pun menjawab dengan pelan, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah,
Ketika manusia menantang Sang Maha Berkasa, maka alam semesta pun bersiap menjadi algojo. Allah tidak langsung menjatuhkan langit kepada mereka. Allah menyiksa mereka perlahan-lahan, membunuh kesombongan mereka dari akarnya. Allah menghentikan hembusan angin di seluruh penjuru negeri itu. Ya, hening total, tidak ada satupun daun yang bergetar. Lalu Allah menaikkan suhu bumi ke tingkat yang tidak bisa diterima oleh kulit manusia. Matahari seolah turun sejengkal di atas kepala mereka. Udara yang tadinya sejuk di bawah rimbunnya Al-Aikah kini berubah menjadi oven raksasa yang membakar mereka hidup-hidup. Panas, air sungai kita mendidih. Hutan ini tidak lagi memberikan berkah, daunnya memancarkan hawa panas. Selama 7 hari 7 malam, mereka terjebak dalam oven raksasa ini. Mereka masuk ke dalam rumah, namun dinding rumah mereka terasa seperti besi yang dipanaskan. Mereka berlari ke ruang bawah tanah, namun tanah pun ikut mendidih. Keringat mereka terkuras habis, darah mereka terasa mendidih di dalam nadi. Kekayaan hasil rampokan yang bertumpuk di rumah mereka, semuanya tidak berguna. Timbangan-timbangan emas yang mereka curangi meleleh karena cuaca yang ekstrim. Seluruh penduduk berlarian keluar rumah, megap-megap mencari udara seperti ikan yang dilempar ke atas pasir yang panas. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah, ketika mereka sudah hampir mati kepanasan, Allah memberikan sebuah harapan palsu yang sangat mengerikan. Tiba-tiba muncul sebuah awan hitam yang sangat besar dan tebal di langit. Awan itu bergerak perlahan dan berhenti tepat di atas hutan dan perkampungan mereka. Awan itu menutupi terik matahari, menciptakan bayangan gelap zullah yang tampak sejuk. Yang sedang meregang nyawa kepanasan berteriak kegirangan. Lihat ke atas, itu awan hujan. Akhirnya penderitaan kita berakhir. Berkumpullah di bawah awan itu, kita akan selamat. Maka berduyun-duyunlah seluruh penduduk Aikah, pemimpinnya, perampoknya, para pedagang licik mereka. Semuanya memanggil satu sama lain. Mereka berlarian, berdesak-desakan, berkumpul tepat di tengah-tengah bayangan awan hitam tersebut. Mereka mendongak ke atas dengan mulut terbuka, berharap tetesan air hujan yang segar jatuh membasahi kerongkongan mereka. Namun mereka lupa, mereka pernah menantang utusan Allah untuk menjatuhkan gumpalan dari langit. Al-Quran mengabadikan momen kengerian ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap, Yaumul Dhullah. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Saat mereka semua telah terkumpul di bawah awan itu bukanlah membawa air. Awan itu adalah kubah neraka yang Allah pindahkan ke bumi. Tiba-tiba, awan itu memuntahkan percikan-percikan api yang sangat dahsyat. Hujan bola api dan lahar panas menghujani mereka dari langit. Ini bukan air, ini api, panas. Lari, semuanya lari, tolong kami. Tapi kemana mereka akan lari? Awan itu telah mengepung mereka. Pohon Al-Aikah raksasa yang selama ini mereka sembah dan banggakan seketika tersambar api dari langit dan terbakar hebat, runtuh menimpa orang yang bersembunyi di bawahnya. Suara gemuruh awan itu sangat memekakkan telinga, sementara api dari langit membakar daging mereka hidup-hidup. Kekayaan hasil rampokan yang selama ini mereka teriakan hangus menjadi jeritan penyesalan yang tak lagi berguna. Dalam sekejap, seluruh penduduk Aikah musnah. Tubuh mereka menjadi arang, harta mereka meleleh, dan hutan kebanggaan mereka rata menjadi padang abu yang sunyi. Allah telah menjawab tantangan mereka tepat di atas kepala mereka. Sahabat Ali Ammar yang dirahmati Allah, kisah Ashabul Aikah bukanlah fiksi masa lalu. Ia adalah peringatan abadi tentang bahayanya harta dan rasa aman yang menipu. Penduduk Aikah merasa aman karena mereka berlindung di balik hutan yang lebat. Mereka merasa cerdas karena bisa merampas hak orang lain melalui kelicikan timbangan. Di era modern ini, ujian kita mungkin bukanlah menyembah pohon raksasa, tapi pertanyaannya, apakah kita telah menyembah hutan harta benda kita? Apakah kita merasa aman bernaung di bawah payung jabatan dan koneksi? Lalu kita dengan bebas merampas hak orang lain, mengurangi takaran kejujuran di tempat kerja, dan menertawakan aturan-aturan syariat. Ingatlah, awan azab Allah bisa datang kapan saja, seringkali menyamar dalam bentuk sesuatu yang paling kita harapkan. Jangan sampai kita menantang Sang Pencipta dengan kemaksiatan yang terus kita pelihara.
Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dan menjauhkan kita dari sifat serakah dan curang yang membinasakan kaum terdahulu. Terima kasih telah menemani perjalanan sejarah di channel Ali Ammar. Jika kisah ini memberikan teguran di hati Anda, bagikan video ini agar menjadi pengingat bagi mereka yang kita cintai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak tertinggal serial kumpulan azab part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.